Gadis itu memberi tip kepada pengantar barang 10.000. Kemudian ajak dia masuk ke dalam rumah untuk duduk dan bermain. Ji-Hon tidak bereaksi, dia memamerkan tubuhnya. Ji-Hon melemparkan uang ke wajahnya, mengatakan harganya berbeda. Hanya saja tidak ada yang menolak uang. Setelah gadis itu marah, Ji-Hon diam-diam berbalik untuk mengambil tip di pintu. Keesokan harinya dia menerima pesanan gadis itu lagi. Kali ini dia memilih jalan memutar. Dia memberinya air dan tips untuk membangun hubungan dengannya. Tapi Ji-Hon memperjelas niatnya. Katanya dia tidak suka wanita gemuk, apalagi yang bertato. Berpikir bahwa orang lain akan menyerah, dia sangat percaya diri. Keesokan harinya saya memesan lagi. Menghadapi kue kecil itu, Ji-Hon kehilangan kesabaran. Segera berpura-pura menjawab telepon untuk menghindarinya. Tapi aktingnya sangat buruk, gadis itu menyadari bahwa layarnya tidak cerah. Matamu sangat bagus, kenapa kamu tidak melihat aku tidak menyukaimu? Dia mengambil kuenya kembali dan memberikan tipnya lagi. Tapi hanya ingin mengambil keuntungan. Ji-Hon tidak memanjakannya, jadi dia mengambil tipnya dan pergi mengantarkan barangnya. Bertindak rapi dan tegas. Setelah dia menutup pintu dengan marah, dia kembali ke toko untuk mengeluh kepada bosnya. Berharap untuk membiarkan dia mengirimkan pesanan lain kali. Tapi perintah diberikan secara otomatis, jadi bos tidak berdaya. Tiba-tiba Ji-Hon mendapat notifikasi dari aplikasi. Dia mengajukan keluhan terlebih dahulu, menuduhnya melakukan pelecehan. Sebelum pelunasan selesai, Ji-Hon tidak lagi diberikan permohonannya. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan, dia hanya bisa berteriak. Saat menerima lamarannya, Ji-Hon ingin meminta maaf untuk menyelesaikannya. Namun pihak lain hanya memberi tip lagi. Kata Ji-Hon harus membantunya membuang sampah sebanyak 100 kali sebelum mencabut pengaduannya. Dia harus mengikutinya, namun kaki Ji-Hon berlumuran cat merah di tempat sampah. Emang benar semuanya hitam dan putih. Mengetahui hal itu, lebih baik ikuti sarannya dari awal. Ketika dia sampai di rumah dan membersihkan sepatunya, dia merasa aneh karena nodanya tidak terlihat seperti cat. Tidak bisa menebak secara acak. Ji-Hon terus bekerja, tapi sikapnya semakin buruk. Selain kantong sampah dan tip 10.000, dia tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Ji-Hon tampak bingung melihat kantong sampah yang penuh darah. Tiba-tiba penasaran apa yang ada di dalamnya. Namun rasa penasarannya membunuh kucing itu, ia menemukan sepotong daging yang berdarah. Mungkinkah dia seorang pembunuh berantai? Ji-Hon tidak berani melapor ke polisi. Saya khawatir hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman, dan kemudian akan sangat sulit untuk menarik keluhannya. Dia menemukan seorang teman untuk mendiskusikan strategi. Temannya menyarankan untuk membeli kertas tes untuk melihat apakah itu darah manusia. Jika itu darah manusia, maka akan menggumpal dan kemudian memanggil polisi. Hasilnya pasti 100% darah manusia. Tapi Ji-Hon masih belum yakin. Bagaimana jika ini adalah darah menstruasi? Bagaimanapun, ini terkait dengan karir. Dia menyelidiki saat dia mengirimkan barang. Tapi dia membunyikan bel dan tetap tidak melihat gadis gendut itu muncul. Pintunya tidak terkunci, sehingga memudahkan dia untuk menyelidikinya. Tapi pemandangan itu membuatnya takut. Tak hanya penuh sampah, baunya pun tak terlukiskan. Ji-Hon memanggil pelan beberapa kali. Melihat tidak ada yang menjawab, dia memasuki ruang dalam. Menemukan meja itu penuh dengan potongan daging kecil yang berdarah. Lebih dari itu, ada tato yang familiar. Dia tidak bisa menahan muntah. Namun tawa gadis gendut itu kembali terdengar. Di mata Ji-Hon yang ketakutan, ada sosok yang mendekatinya. Ternyata gadis gendut itu pernah berkata bahwa cinta membutuhkan pengorbanan satu sama lain. Karena Ji-Hon tidak menyukai lemak dan tato, dia telah berubah menjadi wanita langsing. Ji-Hon tahu dia bertemu dengan orang mesum, jadi dia berencana melaporkannya ke polisi. Tapi dia menginjak jebakan di tanah. Dia berencana untuk menjadikan Ji-Hon sebagai anjing setianya. Suatu hari, seorang staf pengiriman menerima pesanan di sini. Mendengar seseorang menyuruhnya membawa makanan ke dalam rumah. Pelanggan adalah raja, jadi lelaki itu tidak menolak. Tapi pemandangannya tidak seperti yang terjadi pada manusia. Untungnya dia menemukan apartemen sewaan itu lebih buruk lagi. Namun pemandangan di balik tirai membuatnya terjatuh kembali. Hanya terlihat seorang laki-laki dirantai, mulutnya dijahit dengan jarum dan benang. Mempertaruhkan nyawanya untuk menuangkan nutrisi ke tenggorokannya. Ternyata gadis gendut itu bilang dia suka cowok pendiam. Jadi dia mengubah Ji-Hon menjadi tipe pria yang disukainya.